semuanya, perkenalkan nama saya Fiorentina Laviani dengan NIM 21716500037. Jadi hari ini saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Kita masuk ke dalam bagian pertamanya, yaitu bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak tadi kata pengantar, inilah maka pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Kita masuk ke B, pengertian dari segi ilmu hukum. Yang pertama, Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum ialah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum, yang mengkaji hukum pada segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum pada perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang asal dari kata jux, juris, yang merupakan aturan atau hak. Yang ketiga, Curjon berpendapat bahwa ilmu aturan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang bekerja sama menggunakan hukum. Kita masuk ke cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama ada J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum. Yang kedua, D.B.H. Bellevoid membagi ilmu hukum atas 1. Dogmatik hukum, 2. Perbandingan hukum, ketiga. Sejarah hukum, 4. Ajaran hukum umum. Kita masuk ke dalam pendapat para pakar hukum. Dr. Sujono Dirjosisworo menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Kita masuk ke bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala dilema yang bekerja sama dengan aturan. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang menelaah segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan, aturan di taraf persiapan. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Arti hukum dari segi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua, rex. Rex berasal dari rexturn, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Yang ketiga, ius. Kata ius berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Yang keempat, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Yang B, definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama ada Profesor Dr. P. Borsch. Menurut Borsch, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tatah atau keadilan. Yang kedua ada Profesor Dr. Van Kant. Dalam bukunya yang terkenal Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di alam masyarakat. Kita masuk ke dalam peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum ada 2. Yang pertama, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini memiliki berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi suatu kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur untuk melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis.
D. Tujuan hukum, pendapat berbagai ahli. Yang pertama ada Dr. Wijono Projodikoro SH, mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua ada Profesor Subekti SH, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Yang ketiga ada Profesor Mr. D.R.L.J. Appledorn. Appledorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Kita masuk ke sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis. Tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, pandangan agama, dan yang lainnya. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Yang keempat, sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Kita masuk ke penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah hukum tertulis, yang meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antara negara, dan sebagian kecil hukum adat. Yang kedua, hukum tak tertulis, meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Berdasarkan kepentingan yang diatur, yang pertama hukum privat dan hukum publik. Berdasarkan hubungan antar hukum, ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum privat internasional. Yang keempat, berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum, ada ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif, hukum subjektif. Yang kelima, berdasarkan kerja dan sanksi. Yang pertama ada hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, hukum mengatur. 6. Berdasarkan kekuasaannya. Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Berdasarkan sifatnya, hukum paksa dan hukum tambahan. Bagian 3. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. A. Kaidah sosial. Kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama ada kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. 2. Kaidah kesopanan. Ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. 3. Kaidah agama, norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. 4. Kaidah hukum mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. B. Penggolongan kaidah. Penggolongan kaidah terdapat 2, yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi dan tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Aspek pribadi terdapat dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan, sedangkan kehidupan antar pribadi, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. C. Hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Yang kedua, hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. 1. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Objek hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatnya diatur oleh hukum. Yang keempat, hubungan hukum, hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Yang kelima, hak. Dalam ilmu hukum, hak
Disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Yang keenam, ada perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum, sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Yang kedelapan, ada masyarakat umum, sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama, antropologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum usang dan baru muncul pada abad ke-19. Sewaktu terdapat usaha perjuangan buat meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain menggunakan jalan membandingkan sistem aturan masyarakat yang masih disebut pada taraf sederhana di luar Eropa. Yang pertama ada sosiologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian, sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Yang kedua, psikologi hukum, suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Yang ketiga, sejarah hukum, satu bidang suatu studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan